wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azzakumullah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di hari ini, hari Jumat tanggal 29 bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Desember 2025. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah meneguhkan kita di atas iman, ilmu, ketakwaan dan amal soleh hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan jemaah sekalian pembahasan dari kitab Bayan Fadl Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf. Ya, salah satu kitab ya karya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di pertemuan yang lalu jemaah sekalian kita sampai di halaman ke-36 ya, di baris yang ketiga jemaah sekalian. Ya. Ini ada satu kitab, siapa yang mau dan berkeinginan terus ya silakan Pak. Insyaallah. Sabaqaka biha ukasah. Ya, masyaallah. Baik, barengan berarti ya. Oke, silakan. Masyaallah. Lawas insyaallah. Ya, lawas insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan masih ada ini ya. Jadi barakallahu. Halaman 36 ya, baris keempat ya jemaah sekalian. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ahlul yaman aqallun nasi kalaman wa tawassu'an fil ulum lakinna ilmahum ilmun nafi' fi qulubihim wa yu'abbiruna bi alsinatihim 'anil qadaril muhtaji ilaihi min dzalik. Ya, wa ahlul yaman aqallun nasi kalaman wa tawassu'an fil ulum. Ya, jadi lanjutan dari yang lalu jemaah sekalian. Ya. Coba kita lihat baris sebelumnya ya. Wa qad syahidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ahlil yaman bil imani wal fiqhi. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan terhadap ahli Yaman, ya, penduduk negeri Yaman, ya, negeri yang sangat dikenal ya dulu sampai zaman sekarang ya, negeri Yaman namanya. Nah, Nabi SAW mempersaksikannya terhadap penduduk negeri Yaman itu dengan apa jemaah sekalian? Dengan iman, ya, dengan iman dan kefakihan ya dalam agama. Bawahnya, dan mereka itu ahlul Yaman termasuk di antara manusia yang paling sedikit ya ucapannya dan keluasan di dalam ilmu-ilmu. Namun ilmu mereka itu ilmu yang bermanfaat ya, di hati-hati mereka. Wa yu'abbiruna, ya, mereka mentakbirkan, ya, mengibarahkan, ya, menyampaikan, ya, dengan lisan-lisan mereka, yaitu dengan kadar yang dibutuhkan. Ya, maksudnya itu sesuai dengan apa?
kadar yang secukupnya ya dari penyampaian ilmu tersebut. Wa hadza huwal fiqh, dan inilah ya al-fiqh dan ilmu yang bermanfaat. Fa afdalul ulumi fi tafsiril Qur'an wa ma'anil hadits wal kalam fil halal wal haram ma kana ma'thuran 'anis sahabah. Ya, ini lanjutannya ya. Maka ilmu yang paling afdal ya dalam tafsir Al-Qur'an ya, dalam makna-makna hadis ya, pembicaraannya tentang al-halal dan al-haram, itu adalah apa-apa yang ma'thur ya, apa-apa yang terambil ya dari kalangan para sahabat, apa yang diriwayatkan dari kalangan para sahabat dan para tabi'in wa tabi'ihim, dan para tabi'ut tabi'in, ila an yantahiya ila a'immatil Islam ya, sampai berhenti kepada para imam, para ulama agama ini sama sekalian, para ulamaul Islam al-masyhurin ya, yang mereka itu masyhur ya, yang muqtada bihim ya, muqtada bihim yang diikuti, yang mana mereka itu diikuti, alladzina sammainahum fima sabaqa, yang telah kami ya berikan ya penamaan terhadap mereka, atau kami telah jelaskan ya tentang mereka pada yang telah lalu. Nah, di sini ada footnote ya tentang sahabat ya, di halaman 36 ya, di atas garis as-sahabah ya, footnote kedua ya. Jadi apa-apa yang terambil dari para sahabat ya, kenapa jemaah sekalian, li anna ilmahum sunnatun yuqtada biha wa yurja'u ilaiha ya, sebab ilmunya para sahabat itu sunnah yang diikuti ya. Jadi setelah Nabi SAW, maka para sahabat ya, jadi sunnah dalam artian petunjuk ya, yang diikuti, wa yurja'u ilaiha, yang mana dikembalikan ya kepada para sahabat ya, ilmu dan riwayat-riwayat mereka. Qala al-Imam Asy-Syatibi fi kitabih Al-Muwafaqat ya, berkata Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, sunnatus sahabati radhiyallahu anhum sunnatun yu'malu 'alaiha ya, jadi sunnahnya para sahabat ya, petunjuk ya para sahabat adalah sunnah, petunjuk, yu'malu 'alaiha, yang diamalkan dengannya, wa yurja'u ilaiha, dan dikembalikan kepadanya ya. Lalu apa dasarnya sama sekalian? Nah, di sini disebutkan ya, wa minad dalili 'ala dzalik ya, di antara dalil ya akan hal itu adalah beberapa hal, beberapa perkara. Yang pertama, ahaduha, ini bisa kita kasih garis bawah ya, ahaduha, yang pertama, tsanaullahi alaihim ya, pujian Allah atas para sahabat ya, min ghairi mathnawiyatin, maksudnya ai istitsna ya, tanpa perkecualian ya, maksudnya itu Allah puji mereka tanpa pengecualiannya, semuanya para sahabat ya. Wa madhuhum bil adalah ya, dan pujian terhadap para sahabat ya atas keadilan mereka. Wa ma yurja'u ilaiha, dan apa yang kembali kepadanya ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ya 110 jemaah sekalian ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya. Ini ayatnya ya. Nah, ini penggalan dari ayatnya semua sekalian. Kita lihat di layar. Ya, ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian adalah umat yang terbaik. Ya, ketika wahyu ini diturunkan, ya,
pertama khitabnya tentu kepada para sahabat ya. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan ya linnas untuk manusia. Bagaimana sifat para sahabat tersebut? Ta'muruna bil ma'ruf ya, kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah ya, hingga akhir ayat. Dalil yang lain dalam surah Al-Baqarah ya 143 jamaah sekalian. Nah, ini Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita lihat di layar ya. Dan demikianlah ya kami menjadikan kalian ummatan wasata ya, sebagai umat yang wasata ya, sebagai umat yang adil. Ya, litakunu syuhada'a 'alan nas ya, agar kalian menjadi saksi ya atas perbuatan manusia, menjadi saksi-saksi atas manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas kalian. Nah, lanjutannya fa fil ula itsbatul afdaliyah ala sairil umam ya, maka pada ayat yang pertama jemaah sekalian Ali Imran ayat 110 itu terdapat penetapan ya kelebihan para sahabat ala sairil umam ya, atas umat-umat lainnya ya, wa dzalika yaqdi biistiqamatihim fi kulli hal ya, ini menunjukkan keistiqomahan mereka ya, para sahabat ya, dalam segala keadaan. Wa jarayani ahwalihim 'alal muwafaqah dunal mukhalafah. Ya. Ya, jarayan itu mengalir ya, mengalirnya ya. Maksudnya itu keadaan mereka, ahwalihim itu dalam keadaan apa jemaah sekalian? Mengalir dalam keadaan muwafaqah ya, mengikuti, menyesuaikan ya dengan petunjuk Al-Qur'an was sunnah ya, dunal mukhalafah, dan bukan menyelisihi. Wa fi tsaniyah ya, pada ayat yang kedua Al-Baqarah 143 itsbatul adalah ya, penetapan al-adalah ya, ummatan wasata, penetapan ya al-adalah ya, keadilan, keamanahan secara mutlak ya, wa dzalika yadullu ala ma dallat alaihi al-ula ya, dari ini ya menunjukkan ya apa yang telah ditunjukkan oleh ayat yang pertama Ali Imran ayat 110 ya. Jadi mereka itu khairu ummah, mereka juga ummatan wasata ya. Baik, yang kedua ats-tsani ma jaa fil hadithi minal amri bittiba'ihim ya, wa anna sunnatahum fi talabil ittiba'i ka sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya, apa yang datang ya dalam hadis ya tentang perintah ya untuk mengikuti him ya, para sahabat, dan bahwasanya petunjuk mereka di dalam mengikuti ya fi talabil ittiba ya, bahwasanya petunjuk para sahabat ya dalam masalah ittiba jemaah sekalian itu sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, dan petunjuk para sahabat fi talabil ittiba ya, di dalam kita ya diperintah ya, diinginkan kita untuk mengikuti itu sebagaimana kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku ya. Sunnah di sini tentu bukan dalam pengertian fikih ya, imbangan dari wajib ya, tetapi sunnah di sini maksudnya petunjuk ya. Kalau pembahasan fikih ada wajib, ada sunnah, tentu sunnah bermakna lain ya. Ini makna umum ya, yaitu petunjukku. Wa sunnah al-khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk al-mahdiyyin ya, semakna ya, ar-rasyidin al-mahdiyyin ya. Maksudnya siapa jemaah sekalian? Para khalifah setelah beliau, sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum. Ya,
meskipun di sini tidak disebutkan nama-nama tersebut, tapi terdapat isyarat ya para khulafa ar-rasyidin. Ya, dan memang terjadi ya setelah beliau wafat ya sallallahu alaihi wasallam ada khalifah ya Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Utsman dan khalifah Ali ya sebagai al-khilafah ar-rasyidah. Ya, kekhilafahan yang mendapat petunjuk sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa perintah beliau? Tamassaku biha, ya berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, ya dan gigitlah atasnya, ya atas sunnahku dan sunnah para khulafa tersebut dengan apa? Nawajid, ya dengan gigi geraham. Ya, kalau menggigit itu kan yang paling kuat gigi geraham ya mas sekalian. Maka gigitlah, ya artinya peganglah dengan teguh. Lanjutannya masih ada lanjutan footnote-nya ya sama sekalian. Dan juga sabda beliau wa qawluhu taftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Ya, akan berpecah ya umatku atas 30, saya ulangi, akan berpecah umatku atas 73 kelompok atau golongan. Akan berpecah umatku menjadi, ya lebih tepatnya menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, ya semuanya berada di dalam neraka illa wahidah, kecuali satu, ya satu golongan. Ya. Lalu para sahabat bertanya yang satu itu coba sekalian, waman hum ya Rasulullah? Siapa mereka? Siapa yang satu golongan itu ya Rasulullah? Maka di sini beliau menjawab, ya ada sahabatnya, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku di atasnya dan juga para sahabatku. Ya, berarti apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Ya, ini maksudnya ya. Berarti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandingkan ya para sahabat di samping beliau. Ya, di dalam apa? Di dalam sifat keadaan, ya supaya kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau. Ya, sini sifatnya umum ya, ashabi, ya beliau tidak memperkecualikan ya, jadi semua para sahabatku. Baik, tsalitsan, saya ulangi, ats-tsalitsu yang ketiga, ya alasannya kenapa para sahabat itu diikuti sama sekalian, dijadikan ya petunjuk mereka sebagai pegangan. Anna jumhurul ulama qaddamu as-sahabata 'inda tarjihil aqawil. Ya, mayoritas jumhur ya para ulama itu mengedepankan ya para sahabat ketika mentarjih ya pendapat-pendapat. Ya, ketika apa? Tarjih, ya tarjih itu memilih ya, memilih yang lebih dianggap tepat, dianggap benar, itu tarjih sama sekalian. Ya, aqawil ya dari pendapat-pendapat. Faqad ja'ala ta'ifatun qaula Abi Bakar wa Umar hujjatan wa dalilan. Ya, ada sekelompok ya dari para ulama itu yang menjadikan ya ucapan ya, maksudnya pendapat atau ucapan ya boleh dari sahabat Abu Bakar dan Umar ya radhiyallahu anhuma sebagai hujjatan wa dalilan, ya sebagai hujjah dan sebagai dalil. Ya, maksudnya setelah Quran ya, setelah sunnah dari hadis Nabi SAW ada qaul sahabat, maka dijadikan sebagai apa? Pegangan. Wa ba'duhum 'adda qaulal khulafa'il arba'ati dalilan. Wa ba'duhum, dan sebagian ya para ulama ada ya, ada itu menghitung ya, maksudnya menganggap perkataan ya para khulafa yang 4 itu sebagai dalil gitu ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena di hadis yang pertama tadi beliau menyatakan apa? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk berpegang teguh terutama dengan 4 sahabat ya, para khalifah yang mendapat petunjuk. Maka di sini sebagian ulama itu menganggap ya perkataan para khalifah yang 4 itu dalil. Wa ba'duhum, ya maksudnya selain Quran wa sunnah ya, Quran sunnah juga perkataan para sahabat. Ya, ya nanti rinciannya ada tersendiri ya, kan ada apa namanya, ada qiyas ya, ada ijma dan lain-lainnya.
termasuk perkataan para sahabat ini sama sekalian itu dijadikan apa? Hujjah gitu ya. Wa ba'duhum ya'uddu qaula sahabah, ya, sebagian ulama itu menganggap perkataan para sahabat secara mutlak, ya, secara mutlak sebagai apa? Hujjah dan dalil. Ya, wa likulli qaulin min hadhil aqwal muta'alliqun minas sunnah, ya, dan masing-masing dari pendapat-pendapat tersebut itu berkaitan, ya, dengan as-sunnah. Wa hadhil ara wa in tarajjaha 'indal ulama, dan pandangan-pandangan ini sama sekalian, pandangan-pandangan di atas, ya, meskipun wa in tarajjaha, meskipun yang rajih, ya, menurut para ulama, khilafaha, sebaliknya, ya, fa fiha taqwiyah tudafu ila amrin kulliyin huwal mu'tamad fil mas'alah. Ya, meskipun, ya, ada sebagian ulama yang tidak menganggap, ya, qaul sahabat sebagai hujjah sama sekalian, maka di sini fa fiha taqwiyah, ya, para sahabat ucapan mereka itu menjadi apa sama sekalian? Taqwiyah, penguat. Ya, penguat yang diimbuhkan, ditambahkan, ya, tudafu ila amrin kulli, ya, ditambahkan kepada perkara yang menyeluruh, huwal mu'tamad, yang menjadi landasan, ya, di dalam masalah. Wa dzalika anna salaf wal khalaf minat tabi'in wa man ba'dahum, karena para salaf, ya, generasi terdahulu, wal khalaf, generasi yang belakangan, minat tabi'in, dari kalangan para tabi'in, wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka, yahabun, ya, yahabun, ya, yahabun dia menganggap besar gitu, ya, sama sekalian penyelisihan terhadap sahabat, ya, yahabuna mukhalafata as-sahabat. Wa yatakatsaruna bimuwafaqatihim, ya, dan mereka berusaha, ya, untuk memperbanyak menyesuaikan diri dengan para sahabat. Ya kan, sahabat itu kan menangi masa turunnya wahyu, ya, melihat Nabi sallam, ya, generasi terbaik, ya, dan banyak keutamaan sahabat, ya, sehingga mereka berupaya untuk apa? Memperbanyak, ya, mengikuti, menyesuaikan dengan para sahabat yang mendengar langsung, ya, dari Nabi sallam, yang melihat langsung, ya, apa yang dilakukan beliau, ya. Wa aktsaru ma tajidu hadzal ma'na fi ulumil khilafi ad-da'ir bainal a'immatil mu'tabarin, ya, dan kebanyakan yang kau dapati tentang makna ini pada ilmu-ilmu, ya, tentang perselisihan, ya, di antara para ulama al-mu'tabarin, ya, para ulama yang mu'tabar, ya, ucapan dan pendapat-pendapat mereka. Fatajiduhum idza ayyanu madahibahum qawwauha bi dzikri man dhahaba ilaiha minas sahabah, maka engkau dapati, ya, para ulama tersebut sama sekalian, idza ayyanu madahibahum, ya, ketika mereka menyebutkan, ya, tentang madhab-madhab mereka, ya, itu seringkali qawwauha, ya, mereka kuatkan, ya, 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 kuat, ya, insyaallah dari bahasa Arab kuat, ya, dari quwwah, ya, jadi lafadznya qawwa yuqawwi, ya, sehingga di sini qawwauha, ya, mereka menguatkan, ya, sampai menjadi serapan, ya, dalam bahasa Indonesia kuat, ya, jadi asalnya dari bahasa Arab quwwah, ya, fiilnya qawwa, ya, qawwa yuqawwi, kalau mereka qawwau ha, ya, kepada apa? Madhab-madhab tersebut, ya, qawwauha, mereka menguatkannya, bidzikri, dengan menyebutkan man dhahaba ilaiha minas sahabah, dari pandangan para sahabat terhadap madhab tersebut, ya. Jadi seringkali seperti itu, ya, umpama dari madhab tertentu jamaah sekalian, ya, mungkin madhab Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, ya, biasanya disertakan, ya, dengan apa? Penyebutannya pendapat para sahabat yang bersesuaian dengan madhab mereka. Wa madzaka illa lima i'taqadu fi anfusihim wa fi mukhalifihim min ta'zimihim. Dan itu tidaklah, ya, wa madzaka, ya, dan itu tidaklah illa, melainkan, ya, lima i'taqadu, terhadap apa yang mereka yakini, ya, fi anfusihim, ya, dalam diri-diri mereka, wa fi mukhalifihim, dan
mereka yang menyelisihi mereka min ta'zimihim, ya, tentang pengagungan, ya, pemuliaan kepada para sahabat. Wa quwwatu ma'akhidihim duna ghairihim, ya, dan kuatnya, ya, ma'akhid, ya, jamak dari ma'khad, ya, ma'khad, ya, tempat pengambilan, ya, tempat pengambilan terdasar mereka duna ghairihim, ya, dan bukan atau yang selainnya dengan mereka. Wa kabbaru sya'nahum, ya, dan memuliakan, ya, keadaan para sahabat fi syariah, ya, fi syariah, dalam syariat. Wa annahum mimma yajibu mutaba'atuhum, ya, dan sesungguhnya termasuk, ya, di antara yang wajib mengikuti para sahabat, ya, wa taqlidahum, dan mentaklid mereka, fadlan 'anil nadhari ma'ahum fima nadharu fihi, ya, terlebih lagi memperhatikan, ya, apa yang bersama mereka, fima nadharu fihi, ya. Wa qad naqala 'an Syafi'i, saya ulangi, wa qad nuqila, ya, dan sungguh telah dinukil, ya, dari Imam Syafi'i rahimahullah, annal mujtahid qabla an yajtahid la yumna' min taqlidis sahabah, ya, bahwasanya seorang mujtahid, ya, ahli ijtihad, coba sekalian, sebelum berijtihad itu tidaklah dilarang, ya, dari mentaklid sahabat. Wa yumna' fi ghairihi, sementara hal itu dilarang, ya, kalau bukan mujtahid. Kalau bukan mujtahid. Saya ulangi, ya, dinukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya seorang mujtahid sebelum beristihad tidak dilarang untuk mentaklid apa para sahabat. Ya, maksudnya supaya enggak clear, ya, dari pendapatnya itu. Wa yumna min ghairihi, tetapi hal itu wa yumna fi ghairihi dilarang, ya, fi ghairihi, tentang selainnya. Nah, ini diantara para ulama, ya, sikap mereka terhadap aqwal, ya, para sahabat, ya, dan pendapat-pendapat para sahabat. Ternyata para ulama memuliakan, ya, pendapat-pendapat para sahabat tersebut. Ar-rabi', yang keempat, ya, yang keempat dan yang terakhir, maja fil ahadits min ijabi mahabbatihim wa dhammi man abghadahum. Ini sepertinya kurang titik, ya, ainnya, ya, semestinya abghadahum, ya, ya, ainnya kurang titik ini, ya. Jadi apa yang datang dari hadis-hadis yaitu tentang apa? Wajibnya, yang mencintai para sahabat dan celaan bagi orang yang membenci para sahabat. Ya, insyaallah demikian, ya, abghadahum, dan celaan bagi siapa yang membenci para sahabat. Ya, kan ada hadisnya itu, la tasubbu ashabi, ya, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku, gitu, ya. Wa anna man ahabbahum faqad ahabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang mencintai para sahabat berarti dia telah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man abghadahum faqad abghadan nabiyya alaihi salatu wassalam, siapa yang membenci para sahabat maka sungguh dia telah membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa madzaka min jihati kaunihim ra'auhu au jawaruhu au hawaruhu faqat idh la mizyata fi dzalik. Saya ulangi, idh la maziyata fi dzalik wa innama huwa li syiddati mutaba'atihim lah, ya. Jadi baris atasnya, dan itu tidaklah sebab semata-mata keadaan para sahabat ra'auhu, melihat Nabi sallallahu, au jawaruhu, berada di samping beliau, au hawaruhu, mereka berdialog dengan beliau semata, tidak hanya itu, ya, idla maziyata fi dzalik, karena itu tidak ada apa? Kelebihan dalam hal ini, dalam hal tersebut, ya. Kalau semata-mata melihat, mendampingi, berdialog dengan beliau, ini kita kurang sepakat, ya, kalau idla maziyah, ya, sebetulnya ini juga maziyah yang luar biasa, ya, maziyah. Artinya semata-mata melihat, ya, pernah berada di samping Nabi sallallahu, pernah berdialog, ya, tentu keutamaan yang luar biasa, ya, sekalian. Ya, kalau dikatakan la maziyata fi dzalik, ya, oleh pentahqiq di sini kita kurang sependapat, ya. Ya, sebab itu saja sudah merupakan apa? Fadilah,
ya sudah merupakan keistimewaan. Ya, kan itu tidak didapatkan mereka yang bukan sahabat ya. Ya, dan bahkan mereka jadi sahabat itu kan karena pernah melihat beliau. Pernah melihat beliau walaupun satu kali. Ditambah mereka masuk Islam, ditambah mereka wafat dalam keadaan beriman. Ya, jadi itu pun sudah fadilah luar biasa ya, semata-mata melihat, mendampingi, berdialog, ditambah lagi ya. Lanjutannya wa innama huwa li syiddati mutaba'atihim lahu ya, ditambah lagi jamaah sekalian karena saking mutabaahnya para sahabat terhadap beliau, wa akhdhihim ya, wa akhdhihim anfusahum ya, dan mereka menjadikan diri mereka bil amal ya, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a himayatihi, di samping mereka juga melindungi, menjaga dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana bi hadhil mathabah, dan siapa yang memiliki keadaan ini jemaah sekalian, haqiqun an yuttakhadha qudwatan, maka dia layak ya untuk dijadikan sebagai qudwah. Wa tuj'al siratuhu qiblatan, dan dijadikan sirahnya itu qiblah. Saya ulangi, qiblah. Ya, wa tuj'alu siratuhu qiblatan ya, dan dijadikan sirahnya sebagai kiblat. Ya, kiblat arah atau petunjuk ya. Ya, intahal maksud minhu bi ba'di tasarruf ya, demikian maksud dari beliau dengan sebagian dari perubahan. Ya, intah al-maksud minhu bi ba'di tasarruf ya, demikian maksud dari minhu ya, dari beliau dengan sebagian perubahan ya. Nah, ya wallahu a'lam bishawab. Apakah di sini pentahqiq yang mengambil dari salah satu penjelasan ulama, tidak disebutkan di sini ya. Namun dari yang disebutkan tadi sudah benar ya, juga menukil ya, istimbat ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kesimpulannya sama sekalian ini 4 ya, 4 hal ya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi. Nah, berarti di sini penulis intahal maksud minhu mengambil dari ini sama sekalian, masih dari Imam Syatibi ya, dalam kitab Al-Muwafaqat. Ya. Jadi intahal maksud minhu bi ba'di tasarruf, ini uraian ya dari pentahqiq ya Syekh Muhammad Munir Ad-Dimashqi, yaitu mengambil ya dari penjelasan Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat ya. Yang pertama, ahaduha, pujian Allah ya kepada para sahabat. Kemudian ats-tsani, yang kedua dalam hadis ya tentang keutamaan sahabat. Kemudian yang ketiga, jumhur ya para ulama, sikap mereka terhadap aqwal para sahabat. Kemudian yang keempat hadis-hadis yang menjelaskan wajibnya mencintai mereka dan celaan bagi pembenci para sahabat ya. Jadi demikian ya, nukilan dengan sedikit perubahan ya. Perubahan itu maksudnya untuk meringkas. Ya, itu sering ya, kadang-kadang dalam kitab itu bitasarruf itu dengan perubahan ya, maksudnya untuk meringkas ya. Ya, misalnya begini, umpama kita ngambil dari sebuah kitab ya, kemudian panjang gitu ya. Nah, kemudian kita ambil kata-kata tersebut, kemudian ada misalnya ya beberapa lafadz ya sama sekalian yang kita ini kan ya, tanpa merubah makna, yaitu bitasarruf. Ya, kadang bitasarrufin yasir gitu. Ya nukilan gitu ya. Kalau enggak ada keterangan bitasarruf ya berarti apa adanya. Ya, kalau ingin lebih rujukannya ya ke kitab Al-Muwafaqat ya, Imam Asy-Syatibi rahimahullah rahmatan wasi'ah, tentang sunnah para sahabat itu diamalkan ya, dipakai jamaah sekalian dan kembali kepadanya selain dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjutannya jamaah sekalian, halaman 37 ya, baris yang kedua. Ya, kita lanjutkan sedikit. Halaman 37 baris yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhabata ma ruwiya anhu fi dzalik afdalul ulum ma'a tafahumihi wa ta'aqqulihi wa tafaqquhi fihi wa ma hadatha ba'dahu min at-tawassu' la khaira fi katsirin minhu illa an yakuna syarhan li kalamin yata'allaqu bi kalamihim
Wa amma ma kana mukhalifan li kalamihim fa aktsaruhu batil aw la manfa'ata fihi wa fi kalamihim fi dzalik kifayatan wa ziyadatan fala yujadu fi kalami man ba'dahum min haqqin illa wa huwa fi kalamihim mawjudun bi aujazi lafdhin wa akhsari ibarah. Wala yujadu fi kalami man ba'dahu min batilin illa wa fi kalamihim ma yubayyin butlanahu liman fahimahu wa ta'ammalahu wa yujadu fi kalamihim minal ma'ani al-badi'ah wal ma'akhid ad-daqiqah ma la yahtadi ilaihi man ba'dahum wala yulam bihi. Ya. Jadi intinya jemaah sekalian, di sini Imam Ibnu Rajab ya rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan fadhabatum ya maru ya'nu fi dzalik afdalul ulum ya. Jadi apa yang didapatkan ya dari para sahabat itu adalah termasuk seutama-utama ilmu jemaah sekalian. Dengan kita berusaha untuk memahaminya ya, merenungkannya. Adapun yang setelah mereka wa ma hadatsa ba'dahum, apa yang setelah generasi para sahabat yang terkadang ada tawassu ya, berluas-luasan ya, la khaira, maka tidak ada kebaikan pada kebanyakannya kecuali syarhan ya, penjelasan yang berkaitan bikalamihim dengan para ucapan para sahabat. Wa amma ma kana mukhalifan li kalamihim, adapun yang menyelisihi kalamnya para sahabat maka kebanyakannya adalah kebatilan atau tidak ada kemanfaatan padanya. Ya, wa fi kalamihim, dan pada ucapan para sahabat ya, barisnya terdapat kifayah, terdapat kecukupan, tambahan, dan tidak didapatkan pada ucapan yang setelah para sahabat min haqqin, dari kebenaran, illa wa huwa fi kalamihim, kecuali terdapat pada perkataan para sahabat dengan lafaz yang lebih ringkas, au jazi lafdhin wa akhsar ibarah. Wala yujadu fi kalami ma ba'dahum, tidak ada perkataan yang batil pada generasi setelah sahabat kecuali pada perkataan sahabat sudah ada penjelasan yang menjelaskan kebatilan perkataan tersebut, liman fahimahu, bagi orang yang memahaminya, wa ta'ammalahu, dan merenungkannya. Wa yujadu fi kalamihim, dan didapatkan pada perkataan para sahabat yaitu makna-makna yang dalam, al-badi'ah, makna-makna yang indah, yang dalam, wal ma'akhid ad-daqiqah ya, dan tempat-tempat pengambilan ilmu yang teliti, ma la yahtadi ilaih, yang tidak sampai kepadanya dari generasi setelah sahabat, wala yulamu bihi, dan tidak meliputi tentangnya. Ini masih ya tentang keutamaan para sahabat ya, dan ucapan atau perkataan-perkataan mereka. Lanjutannya, faman lam ya'khudh al-ilma min kalamihim. Nah, siapa orang yang tidak mengambil ilmu dari ucapan para sahabat, ya maksudnya meninggalkan sahabat, enggak ngambil faedah atau petunjuk dari mereka, fatahu, maka dia kehilangan dzalikal khair, kebaikan tersebut, kullahu, semuanya, ma'ama yaqa'u fi katsirin minal batil ya, ditambah dia banyak terjatuh pada apa? Kebatilan. Mutaba'atan ya, sebagai sikap mengikuti liman ta'akhkhara anhum, mereka yang lebih akhir ya generasinya dari para sahabat. Wa yahtaju man arada jam'a kalamihim ila ma'rifati sahihihi min saqimih. Wa yahtaju man arada jam'a kalamihim ila ma'rifati sahihi min saqimihi. Ya, dan perlu bagi orang yang ingin mengumpulkan ya ucapan para sahabat untuk mengetahui mana yang sahih, mana yang saqim ya, saqim itu yang sakit ya, maksudnya melihat ya keotentikan ya dari riwayat-riwayat dari para sahabat tersebut, yaitu dengan apa jemaah sekalian, bima'rifati al-jarhi wat ta'dil wal ilal ya, dengan mengetahui ilmu jarh wat ta'dil. Jarh itu celaan, ta'dil itu pembelaan atau keadilan. Ya, maksudnya apa jemaah sekalian? Maksudnya para perawi-perawi hadis itu sudah ada penilaiannya di kalangan para ulama ya, misalnya fulan sikoh ya, fulan soduk, fulan thiqah ya, fulan dhaif, fulan demikian, itu semuanya ada. Insyaallah semua perawi ada. Kalau tidak ada berarti majhul. Kalau tidak ada berarti tidak diketahui. Ya, kalau kita tidak tertulis. Kalau kita tidak masuk ya, tidak masuk dalam
penilaian para ulama ya. Karena apa? Karena generasi kita jauh ya sama sekalian. Nah, tapi kalau para perawi itu ada nilai, ada apa? Nilai semua ya, bisa merujuk ya misalnya ke kitab Tahdzibut Tahdzib ya, Tahdzibul Kamal ya, Taqribut Tahdzib ya, itu ada, bahkan ada rumus-rumusnya sama sekalian ya. Nanti kalau thiqah itu ada tha ya, soduk ya, sod ya, pokoknya ada nilai. Paling tinggi itu seperti apa? Sikoh ya, jadi sangat-sangat terpercaya. Ada lagi fiqh, ada lagi soduk ya, dan seterusnya sama sekalian. Ini ilmu apa? Jarh wa ta'dil ya. Jadi termasuk salah satu cabang ilmu yang ya pelik atau rumit ya sama sekalian, ilmu jarh wa ta'dil ya, demikian. Ya, jadi mengetahui ya apa namanya tentang keadaan ya para perawi hadis ya. Di antara penulis ya Al-Jarh wa Ta'dil di antaranya Imam Ibnu Abi Hatim ya rahimahullah rahmatan wasi'ah. Termasuk juga ilal ya. Ilal itu penyakit-penyakit ya. Maksudnya bukan penyakit jasmani tapi penyakit-penyakit apa? Periwayatan. Ya, periwayatan ya. Ilalul hadis. Ini juga ilmu yang pelik ya, misal ilmu yang dalam ya. Faman lam ya'rif dzalik fa huwa ghairu wathiq bima yanquluhu. Ya, siapa yang tidak tahu tentang hal tersebut, fa huwa ghairu wathiq, maka dia tidak bisa apa? Percaya dengan siapa yang menukil. Ya. Lihat footnote, wa aidan ghairu mawthuq, ya, dan juga tidak bisa dipercaya. Li'annahu hakama 'ala syai' wa qadahu fihi. Ya, wa la yasihu illa tasawwara al-mahkum. Ya, alaihi wal ihata bilawazimihi al-khassa bihi. Ya, wa man kana hadza fala yu'taddu bi hukmihi walidzalik la yajuzu an yus'al an syai'in fi ahkamid din fa innahu la thiqata bih wa la i'tibara bi jawabihi fi syari'atil mutahharah. Ya. Ya, intinya apa jamaah sekalian, orang yang menyampaikan sesuatu ya mungkin kita sederhanakan ya, baik hadis maupun perkataan para sahabat ya perlu apa? Mengklarifikasi ya dari riwayatnya itu sahih atau tidaknya jamaah sekalian. Ya, supaya kebenaran ya apa yang tersampaikan itu apa bisa dipertanggungjawabkan ya, baik itu hadis maupun apa riwayat dari sahabat gitu sekalian ya. Sehingga dalam ilmu hadis kan ada ya, nanti ada hadis yang mutawatir, ada hadis ahad ya, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hasan li dzatihi, hasan li ghairihi sama sekalian, ada hadis dhaif ya, ada hadis yang banyak ya. Jadi dalam istilah-istilah ya ilmu hadis ya, ini juga ilmu yang menarik sekali sama sekalian tentang periwayatan apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Nah, jadi yang footnote tadi apa maksudnya sama sekalian? Jadi dia tidak dipercaya karena dia menghukumi sesuatu ya dan tidak sah ya menghukumi ya sebuah perkara ya kecuali dengan kelaziman-kelaziman yang khusus baginya. Ya, wa man kana hakadza fala yu'taddu bi hukmih. Ya, siapa yang keadaan seperti ini maka tidak diambil ya hukumnya. Ya, sehingga tidak boleh untuk ditanyakan kepada orang tersebut perkara-perkara agama karena dia tidak siqah ya, tidak amanah, tidak tahu, tidak faham. Ya, dan tidak dianggap ya jawabannya di dalam syariat yang suci. Ya, berkata Imam Al-Allamah Abu Ishaq. Insyaallah di sini yang dimaksud ya Imam Abu Ishaq Al-Huwaini ya. Ya, kalau Imam Ishaq bin Rahawai ya, tapi di sini Abu Ishaq ya, insyaallah yang dimaksud Imam Abu Ishaq Al-Huwaini yang sudah wafat ya rahimahullah rahmatan wasi'ah beberapa waktu yang lalu. Beliau mengatakan la yasihu lisail ya an yas'al man la yu'tabaru fi syari'ati jawabuhu. Ya, jadi tidak sah bagi penanya untuk bertanya kepada orang yang tidak dianggap dalam syariat jawabannya. Ya, mungkin sederhananya itu ya jangan sampai orang tanya tentang agama kepada orang yang tidak paham gitu. Ya, jadi tanya ya kepada orang yang tepat, orang yang paham, orang yang berilmu sama sekalian. Kalau ibarat di sini ibarat beliau tidak sah penanya untuk bertanya kepada orang yang tidak dianggap dalam syariat jawabannya. Berarti kan jawabannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, berarti tidak ditanya gitu ya. Jadi kita tanya kepada orang yang paham. Ya.
Karena beliau faham, beliau orang yang berilmu, kita bertanya, kita sama sekali. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, jadi kalau beliau memang orang yang tidak menguasai, tidak faham, ya kita tidak bertanya. Ya. Khawatirnya jawabannya apa? Ya tidak tepat, kita sama sekalian. Khawatirnya jawabannya tidak sesuai. Ya, li'annahu isnadu amrin la ghairi ahli, karena itu merupakan apa? Penyandaran perkara kepada yang bukan ahlinya. Wal istima'u ala adami sihhati mithli hadhihi bal la yumkinu fil waqi' li'anna sa'il yaqulu liman laisa bi ahlin lamma su'ila anhu. Ya, karena penanya itu bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Ya, seakan-akan bertanya begini, akhbirni amma la tadri, beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu yang tidak engkau ketahui. Ya kan nggak bisa. Seakan-akan penanya yang tidak tepat tadi kepada orang yang ditanya tadi bilang, beritahukan kepadaku apa yang tidak engkau ketahui. Ya kan gimana? Ya kita tanya apa yang dia tahu ya. Wa ana usnidu amri laka fi ma nahnu bil jahl bihi ala sawa. Ya berarti saya menyandarkan perkaraku kepadamu, ya kita dalam masalah kebodohan adalah sama gitu ya. Ya demikian. Ya artinya apa jemaah sekalian? Artinya penanya ya perlu memperhatikan ya kepada siapa dia bertanya gitu ya jemaah sekalian. Ya kalau memang beliau faham ya kita tanya ya dengan harapan apa? Mendapat faedah dan jawaban. Kalau kita melihat tidak menguasai, tidak memahami tentang agama atau pertanyaan yang kita sampaikan, ya kita tidak bertanya, gitu ya sekalian. Ya, contoh lain ya di sini ya, wa mithlu hadza la yadkhul fi zumratil uqala, ya ini tidak masuk ya di dalam kelompok ya orang-orang yang berakal. Idlau qala, seandainya ada orang berkata begini, dullani fi hadhil mafazah, tunjukkan kepadaku di mafazah ini. Ya, mafazah itu tempat yang luas, ya tempat yang luas atau padang pasir atau daerah yang lapang. Tunjukkan padaku di tempat yang luas ini jalan menuju tempat tertentu, ilal maudhi al fulani. Wa qad alima annahuma fil jahli bit tariqi sawa, dan dia tahu bahwasanya orang yang ditanya itu juga enggak tahu. Ya kan gimana? Dia tahu kalau yang ditanya enggak tahu jalan, ditanya ya sama-sama ini ya. Ya maka la'udda fi zumratil majanin, maka tentu dia dianggap termasuk kelompok apa majanin ya. Majanin orang-orang yang tidak sehat akal fikirannya. Ya tanya kepada orang yang jelas-jelas tak dia tahu dia enggak tahu. Ya fatariqus syar'i aula li'annahu halak, apalagi urusan syariat, urusan agama ya, maka bertanya kepada orang yang tepat, beliau yang faham, ini yang dibenarkan. Li'annahu halakun ukhrawi. Ya jadi kalau tanya masalah jalan dunia saja, masalah dunia ke orang yang tidak tahu, tidak tepat, keliru, apalagi urusan agama, maka bisa halakun ukhrawi, bisa menjadi kebinasaan urusan apa? Akhiratnya. Ya kan ada kisah dulu yang membunuh sampai 99 itu, tanya kepada seseorang, apakah masih ada taubat bagiku? Tidak ada. Dibunuh orang tersebut ya. Baru yang berikutnya tanya kepada orang yang berilmu ya. Ya masih ada, siapa yang menghalangimu dari taubat ya gitu. Ya artinya bertanya kepada orang yang tepat ini insyaallah menyelamatkan ya. Wa dzalika halakun dunyawi khassah. Adapun yang tanya jalan tadi adalah masalah apa? Kerugian dunianya semata. Ya terakhir hadanallahu wa iyyak, ya semoga Allah memberi hidayah kepada kami dan Anda ila tasawwuril ahkam, untuk penggambaran ya hukum-hukum, ala haqiqatiha, atas hakikatnya, wal ihatati bikunhiha, ya dan meliputi ya daripada keadaannya. Ya. Kita cukupkan dulu ya sama sekalian. Ini sampai halaman 38 footnote pertama ya. Footnote pertama. Nah. Ya, masih ada lanjutannya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang insyaallah taala ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan Imam Ibnu Rajab rahimahullah yang sebetulnya tidak terlalu banyak ya, cuma footnote-nya di sini cukup panjang ya. Kalau kita lewatkan juga sayang, sehingga kita gabungkan ya keduanya.
dengan penyampaian yang sederhana tentunya sahabat sekalian. Mudah-mudahan bisa difahami. Di antara ibrah yang bisa kita ambil ya, yaitu keutamaan ya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya, kemudian keadaan ya, dalil-dalil yang menunjukkan ya keutamaan para sahabat dilihat dari Quran, sunnah dan juga pandangan para ulama ya, dan juga keadaan ya para ahli Yaman yang mendapatkan ya pujian ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian insyaallah apa yang bisa kami sampaikan ya, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi. Bisa difahami insyaallah sahabat sekalian. Ya, mudah-mudahan demikian yang kita cukupkan. Insyaallah kita sambung ya di pertemuan Jumat mendatang biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.